Terungkap, setiap safari politik Capres Anies Baswedan ke daerah-daerah di Indonesia telah sukses mencuri perhatian lawan politiknya seperti PDIP. Ditambah lagi dengan status Anies sebagai pengangguran politik setelah selesai jadi Gubernur DKI Jakarta, membuat Anies untung sedangkan lawannya buntung. Terbaru, safari politik Anies ke Surabaya dan Madura di Jawa Timur membuat Sekjen PDIP Hasto Kristianto panik dan kepanasan, hingga nyinyir menuding sepi, gagasan Anies tidak relevan, dan membandingkan hasil kerja kadernya di Surabaya dengan DKI Jakarta. Kekhawatiran PDIP itu sangat beralasan, sebab Surabaya merupakan lumbung suara mereka, dan PDIP sendiri sampai detik ini belum juga mendeklarasikan kandidat capresnya. Entah apakah karena tidak punya kader seimbang atau hanya taktik baca strategi lawan. Sementara safari politik capres koalisi perubahan ini selalu disambut antusias warga masyarakat yang merindukan perbaikan dan perubahan di Indonesia pada tahun 2024. Oleh sebab itu, pengamat menganggap Anies sangat berpeluang besar meraup suara besar di Jawa Timur pada Pilpres 2024 mendatang. Safari politik Capres Anies Baswedan ke beberapa daerah di Indonesia, terutama di Surabaya beberapa waktu lalu, telah sukses membuat partai penguasa sekelas PDI Perjuangan kepanasan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara atau Laksamana, Samuel F. Silayan, yang mengatakan sikap tidak nyaman PDIP sudah tercermin saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir safari Anies ke Surabaya sepi. Itu artinya apa yang dilakukan oleh tim sukses Anies sudah membuat partai penguasa kepanasan, yang juga partai pemenang pemilu 2019, kata Samuel kepada kantor berita politik Ermol Selasa 21 Maret 2023. Politik memang masih dinamis, maka sepatutnya PDIP fokus merawat jajarannya di daerah untuk membantu persiapan partai memperoleh jumlah kursi legislatif terbanyak, bukan malah menyerang sosok yang didukung partai lain. Itu jauh lebih urgen daripada sekedar nyindir capres lain, sambung aktivis organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP itu. Di sisi lain, Silayan berpandangan bahwa pemilu serentak 2024 belum punya role model untuk menerapkan basis data karena baru uji coba pertama kali. Yang perlu dilakukan partai politik, kata Silayan, adalah menggerakkan kader sebagai ujung tombak melakukan agitasi dan propaganda politik demi menaikkan elektabilitas calon legislatif atau caleg maupun calon presiden atau capres di semua tempat. Jadi Hasto tidak perlu risau dengan Anies, cukup mainkan lewat anak buah supaya tidak kelihatan baper yang justru bisa menurunkan citra diri partai politik pemenang, tutupnya. Sementara itu, menurut pengamat politik Citra Institute, F. Riza, ia mengatakan kunjungan Capres Anies Baswedan ke Surabaya dan Madura, Jawa Timur baru-baru ini membawa dampak positif yang signifikan untuk mendulang suara yang besar saat pemilihan presiden 2024 nanti. Ia mengatakan Anies masih punya peluang, sebab Anies juga telah menjelaskan ia memiliki akar sejarah keluarga dari Surabaya. Ini artinya secara aspek sosiologis dan psikologis, pemilih masih dapat terpengaruh oleh keyakinan untuk memilih Anies, ujarnya kepada KBA News di Jakarta, dikutip pada Rabu 22 Maret 2023. F. Riza juga menilai dengan Anies Baswedan mendatangi wilayah Surabaya dan Madura, artinya ada kesadaran Anies untuk memperluas dukungannya, jika perlu merebut suara pemilih dari basis koalisi sebagai rival di Pilpres 2024.
Memang sebaiknya Capres melakukan silaturahmi dengan mendekatkan diri kepada masyarakat di basis ceruk masa koalisi calon rivalnya, kata F. Riza yang merupakan dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Serang, Banten ini. Sebab, sambung dia, di basis masa yang sudah memilih Anies hanya sedang menguatkan, tetapi di basis masa bukan pemilih Anies adalah upaya untuk memperluas dan merebut pemilih sebanyaknya. Sisi lain, seorang capres memang harus diakui dan dimiliki, bahkan tersebar di berbagai provinsi. Ia harus mengetahui permasalahan di setiap daerah-daerah yang berbeda-beda kulturnya, permasalahan dan cara penanggulangannya, lanjut F. Riza menjelaskan. Bagaimana diketahui bahwa kota Surabaya dan Jawa Timur selama ini dikenal sebagai basis partai politik pendukung rival baca pres Anies Baswedan selain Jawa Tengah. Namun kunjungan Anies ke Surabaya baru-baru ini untuk bersilaturahmi kebangsaan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Surabaya dan Madura. Tidak hanya itu, manuver Capres Anies Baswedan di luar masa kampanye dengan intensitas berbeda-beda membuat dinamika politik menjelang 2024 makin menguat. Di antara nama-nama yang ada, intensitas manuver politik paling banyak adalah dilakukan oleh Anies Baswedan. Sebab Anies sudah tidak lagi menjabat dan sudah terkategorisasi sebagai pengangguran politik. Posisi Anies yang sekarang sebagai pengangguran politik setelah tak punya jabatan di pemerintahan memudahkan ia melakukan safari politik, kunjungan ke daerah kapan saja waktunya, ujar F. Riza kepada kantor berita politik Ermol pada Kamis 23 Maret 2023. Sejauh ini, Anies merupakan calon presiden yang didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS dari Koalisi Perubahan. Poros ini dinilai unggul dalam hal bermanuver ketimbang poros koalisi lainnya. Tentu saja ini pukulan telak. Mereka masih berdebat tentang kesolidan koalisi, tentang siapa cawapresnya, bahkan masih cari panggung dan kesempatan untuk pindah koalisi, tuturnya. F. Riza pun menganalisis pergerakan capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, yakni Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. KIR pun seperti tak berdaya, tak punya inisiatif dan terobosan untuk meraih simpati masyarakat. Sebab PKB dan Gerindra masih alot membahas siapa cawapresnya. Mereka masih bertengkar dan bersikeras untuk keinginan masing-masing, papar F. Riza. Selain itu, F. Riza juga melihat hal serupa terjadi di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum mendeklarasikan capres yang mereka usung. Di sisi lain, KIB malah asyik dengan partai masing-masing, bukan mensosialisasikan KIB dan mencoba merumuskan pasangan calonnya. Terkesan KIB hanya sekoci dari pemerintah dan atau PDIP, ucapnya. Sedangkan posisi PDIP jelas, mereka masih berdebat soal siapa capresnya, yaitu Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Bahkan membatasi gerakan setiap capresnya agar menyerahkan proses ini secara tunggal kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, sambungnya. Maka dari itu, wajar Koalisi Perubahan bersama Anies bisa meraup untung di luar masa kampanye sekarang ini, karena hanya mereka yang tidak memiliki capres berstatus pejabat negara. Ini kesempatan emas dan pemahaman cerdas mereka dengan memanfaatkan Anies yang sedang berstatus pengangguran politik. Demikian kata F. Riza.